Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPO Online Tamrin, masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu, berkatilah kami, curahkan berkat-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus bersama Tuhan penebus kami, amin. Kebangkitan. Murid-murid beristirahat pada hari Sabat, meratapi kematian Tuhan mereka sementara Yesus Raja Kemuliaan terbaring di dalam kubur. Mendekati malam, serdadu-serdadu menjaga tempat beristirahat juru selamat itu, sementara para malaikat melayang-layang di atas tempat yang suci itu tanpa terlihat. Malam perlahan-lahan berlalu, sementara masih gelap, para malaikat penjaga mengetahui waktunya semakin dekat untuk melepaskan anak Allah, panglima yang mereka kasihi. Sementara mereka menunggu dengan sabar, saat kemenangannya, seorang malaikat datang dari surga dengan cepat. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Sinarnya mengusir kegelapan dari jalannya dan menyebabkan malaikat jahat yang mengklaim tubuh Yesus dengan rasa kemenangan melarikan diri dalam teror sinar cerah dan kemuliaan. Seorang malaikat yang menyaksikan peristiwa kemanusiaan Kristus dan melihat tempat peristirahatannya bersama dengan malaikat dari surga. Mereka datang ke kubur Yesus, bumi bergetar dan bergoncang ketika mereka mendekat dan ada gempa bumi yang sangat hebat. Para penjaga Roma itu gentar ketakutan. Di manakah sekarang kuasa mereka dalam menahan tubuh Yesus? Mereka tidak peduli terhadap tugas mereka atau mungkin murid-murid mencuri dan membawa lari tubuh Yesus. Ketika cahaya malaikat menerangi sekitar mereka lebih terang dari matahari, prajurit Roma itu jatuh ke tanah menjadi seperti orang mati. Salah seorang malaikat memegang batu besar penutup kubur itu dan menunggu lingkarnya, lalu duduk di atasnya. Dan yang lain masuk ke dalam kubur dan melepaskan kain yang mengikat kepala Yesus. Bapamu memanggil engkau. Kemudian dengan suara yang menyebabkan gempa bumi, malaikat dari surga itu berseru dengan suara nyaring. Oh anak Allah, Bapamu memanggil engkau, keluarlah. Kematian tidak dapat menahan dia lebih lama lagi. Yesus bangkit dari kematian, penguasa kemenangan. Para malaikat dengan perasaan kagum dan hormat melihat peristiwa itu, dan ketika Yesus keluar dari kubur, para malaikat yang bersinar itu menundukkan kepala untuk memuliakan dan hormat kepadanya dengan nyanyian kemenangan. Laporan pengawal Romawi. Ketika malaikat surga yang bersinar dan mulia itu meninggalkan kubur, pengawal Romawi itu berani mengangkat kepala mereka dan melihat sekeliling. Mereka diliputi keheranan dan takjub ketika melihat bahwa batu yang besar berguling dari pintu kubur dan tubuh Yesus sudah tidak ada lagi. Mereka segera pergi ke kota, memberitahukan kepada imam-imam dan tua-tua apa yang mereka lihat. Ketika para pembunuh itu mendengar kabar yang mengherankan itu, mereka menjadi pucat. Mereka ketakutan karena mengingat apa yang telah mereka lakukan. Kalau benar laporan itu, mereka akan mati. Untuk beberapa lama mereka terdiam. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Bila mana mereka menerima laporan itu, berarti mereka menghukum mereka diri sendiri. Mereka berunding apa yang harus dilakukan. Mereka berpikir bahwa bila mana laporan pengawal itu sampai kepada orang banyak, mereka yang telah membunuh Kristus itu akan dihukum sebagai pembunuhnya. Mereka bermufakat untuk menyogok para pengawal itu agar merahasiakan hal itu. Imam-imam dan tua-tua menawarkan kepada mereka sejumlah besar uang dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Matius 28 ayat 13. Tetapi ketika para pengawal itu bertanya apa yang akan terjadi kepada mereka karena tertidur di tempat jaga, para pemimpin Yahudi itu berjanji akan membujuk gubernur dan menjamin keselamatan mereka.
Untuk mendapatkan uang, para pengawal Romawi itu menjual kehormatan mereka dan sepakat untuk mengikuti saran imam-imam dan tua-tua. Buah pertama penebusan. Ketika Yesus terpaku di kayu salib berseru, "Sudah selesai," gunung-gunung bergoncang, bumi bergetar, dan kubur-kubur terbuka. Ketika dia bangkit dalam kemenangan atas kematian dan kubur, ketika bumi tergoncang dan kemuliaan surga terpancar ke sekeliling tempat yang suci itu, dan banyak orang yang mati dalam kebenaran, mendengar panggilannya keluar dari kubur mereka sebagai saksi mengenai kebangkitannya. Orang yang dikasihi, orang kudus bangkit dalam kemuliaan. Mereka adalah orang pilihan yang suci sepanjang masa, sejak penciptaan hingga zamannya Kristus. Sehingga ketika para pemimpin Yahudi itu mencari cara untuk menipu tentang kebenaran kebangkitan Kristus, maka Allah memilih untuk membangkitkan orang mati agar memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan untuk menyatakan kemuliaannya, orang yang dibangkitkan sesudah kebangkitan Yesus memperlihatkan diri kepada orang banyak, menceritakan kepada mereka bahwa pengorbanan bagi umat manusia sudah genap, bahwa Yesus, orang Yahudi yang telah disalibkan, telah bangkit dari antara orang mati. Untuk membuktikan perkataan mereka dan mereka menyatakan, "Kami bangkit bersama-sama Dia." Mereka menyaksikan bahwa oleh kuasa yang mulia, mereka dipanggil keluar dari kubur mereka. Walaupun kabar bohong itu tersebar luas, kebangkitan Kristus dan orang suci tidak dapat ditahan oleh setan, atau para malaikatnya, atau oleh imam-imam kepala untuk menyebarkan luas kabar sukacita dan ajaib itu. Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang putus asa dan bersedih, menghapus ketakutan mereka dan menggantikannya dengan sukacita dan bahagia. Wanita yang datang ke kubur pagi-pagi benar pada hari pertama dalam minggu itu, sebelum matahari terbit, para wanita yang saleh sedang menuju kubur itu, membawa rempah-rempah yang mahal harganya untuk mengurapi tubuh Yesus. Mereka mendapati bahwa batu besar yang menutup pintu kubur itu sudah terguling dan tubuh Yesus tidak ada di sana. Mereka sangat terkejut. Mereka khawatir bahwa musuh-musuh mereka telah membawa pergi tubuh Kristus itu. Tiba-tiba mereka melihat kedua malaikat berpakaian putih, wajah mereka cemerlang dan bersinar. Makhluk surgawi itu mengerti apa yang akan dilakukan oleh para wanita itu, dan segera mereka mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah tidak ada di situ. Dia telah bangkit dan mereka dapat melihat tempat di mana dia dibaringkan. Mereka menyuruh pada wanita itu untuk pergi dan menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi mendahului mereka ke Galilea. Dengan rasa takut bercampur gembira, para wanita itu dengan segera kembali untuk menjumpai murid-murid yang telah bersedih itu dan mengatakan kepada mereka semua yang mereka telah lihat dan dengar. Demikianlah pelajaran kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari firman-Mu ya Bapa. Kiranya berkatilah firman ini agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, membuat kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.